Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dwi Marsyanda dengan NPM 23111026 dari Prodi Manajemen A1 Universitas Papua. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul The Determinants of Dividend Policy, A Study of Financial Industry in Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Gusni dan diterbitkan oleh Department of Management Faculty of Business and Management Universities of Widyatama dengan volume 21 nomor 4 bulan Oktober 2017 pada tahun 2017 dan berisi halaman 562 hingga 574 halaman. Oke, lanjut. Dalam jurnal ini ada pula tujuan penelitiannya, yaitu mengulang kembali mengkaji faktor-faktor penentu kebijakan dividen perusahaan di industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, meneliti faktor-faktor penentu kebijakan dividen dengan mengikuti penelitian teori dan empiris sebelumnya, seperti mekanisme tata kelola perusahaan, profitabilitas, risiko sistematis, ukuran perusahaan, dan tingkat leverage. Nah, yang ketiga, yaitu memberikan pandangan baru mengenai faktor-faktor penentu kebijakan dividen di industri keuangan Indonesia dengan melihat hasil penelitian empiris pengaruh masing-masing faktor terhadap kebijakan dividen perusahaan. Oke, lanjut, yaitu metode penelitiannya. Di sini menggunakan penelitian bersifat explanatory dan kuantitatif dengan teknik analisis data panel dan regresi untuk menguji pengaruh faktor terhadap kebijakan dividen perusahaan. Oke, saya lanjut. Yang di sini juga ada subjek penelitiannya, yaitu subjek utama penelitian jurnal tersebut adalah perusahaan-perusahaan industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan adapun hasil penelitiannya, yaitu yang pertama, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Artinya, semakin baik mekanisme tata kelola suatu perusahaan, maka kemungkinan besar perusahaan itu akan membagikan dividen yang lebih rendah. Oke, lanjut. Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar perusahaan itu akan membagikan dividen yang lebih rendah juga. Dan yang ketiga, risiko sistematis tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Oke, yang keempat, ada ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Dan yang terakhir, leverage tidak atau tingkat utang perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Oke, lanjut. Adapun kekurangan abstrak yang ada pada jurnal ini, yang pertama, tidak adanya kata kunci dalam bahasa Inggris dan hanya menyertakan kata kunci dalam bahasa Indonesia saja. Dan yang kedua, tidak menjelaskan metode analisis data secara spesifik dan hanya disebutkan menggunakan metode panel data tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Dan adapun kelebihan abstrak juga, yang pertama, tujuan penelitian dijelaskan dengan jelas, yaitu mengkaji kembali faktor-faktor penentu kebijakan dividen. Dan yang kedua, ada variabel-variabel yang diteliti tercantum jelas beserta landasan teori yang mendukung. Dan yang ketiga, singkat dan padat, menyampaikan latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian secara umum. Dan yang terakhir, abstrak dijelaskan ke bahasa Inggris sehingga dapat membantu pembaca asing. Oke, lanjut. Adapun kesimpulannya, penelitian berhasil mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan industri di keuangan di Indonesia. Yang kedua, temuan memberikan pemahaman baru bahwa mekanisme SIGI, profitabilitas, dan leverage berpengaruh negatif, sedangkan resiko sistematif dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Yang ketiga, hal ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori, sehingga memperluas wawasan faktor penentu dividen. Oke,
Adapun metode panel data regresi ternyata mampu menganalisis pengaruh faktor secara kuantitatif, dan yang terakhir, secara keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengamat faktor-faktor dividen di Indonesia. Adapun kelemahan dalam jurnal ini, yang pertama yaitu keterbatasan data sekunder dalam mempresentasikan kondisi terkini perusahaan. Yang kedua, belum menganalisis faktor-faktor lain seperti ukuran dewan komisaris. Nah, yang ketiga, adapun kelemahannya yaitu hanya fokus pada industri keuangan tanpa membandingkan dengan industri lain. Oke, lanjut, belum menguji pengaruh interaksi antar variabel terhadap dividen. Dan adapun kelebihannya juga dalam jurnal ini, yang pertama, temuan penelitian dapat memperluas wawasan faktor-faktor dividen di Indonesia. Dan yang kedua, menerapkan metode kuantitatif, panel data, dan regresi yang tepat untuk menganalisis masalah penelitian. Dan yang ketiga, populasi dan sampel penelitian cukup representatif untuk mewakili industri keuangan di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, analisis data dilakukan dengan uji asumsi dan akurasi modeling. Oke. Itu saja review jurnal dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya berharap semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.